wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. KD 3.3 yaitu meringkas teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Apa kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, benar. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi harus disajikan sesuai fakta atau sesuai kenyataan ya. Tidak boleh dibuat-buat. Nah, yang ketiga, teks eksplanasi bisa kita jumpai pada media cetak atau media elektronik. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, tujuan teks eksplanasi yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi, yang kedua menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa. Nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama memuat informasi fakta, yang kedua informasi bersifat keilmuan, yang ketiga teks bersifat informatif, dan yang keempat fokus pada hal umum seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar struktur teks eksplanasi. Terdiri dari 3 ya. Yang pertama, pernyataan umum atau pembuka, yaitu pernyataan yang bersifat umum atau sebagai pengenalan topik yang dibahas dalam teks. Yang kedua, yaitu deretan pernyataan penjelas atau isi, yaitu informasi tambahan, pendukung, atau lanjutan dari pernyataan umum. Biasanya bersifat lebih khusus, misalnya rincian tentang proses atau sebab akibat. Yang ketiga, yaitu kesimpulan atau penutup, yaitu hasil akhir dari pernyataan umum dan penjelas atau sebagai intisari atas pernyataan dalam teks. Anak-anak, sekarang perhatikan teks di layar. Nah, itu judulnya apa? Sumber energi panas. Terdiri dari 3 paragraf. Untuk paragraf pertama itu menjelaskan tentang sumber energi panas matahari. Nah, ini termasuk ke dalam pernyataan umum atau pembuka. Nah, untuk paragraf kedua yaitu menjelaskan tentang pemanfaatan energi matahari bagi kehidupan manusia. Ini adalah deretan penjelas. Nah, dan yang ketiga, paragraf ketiga yaitu tentang pemanfaatan sumber energi matahari bagi kehidupan manusia. Nah, ini adalah termasuk kesimpulan. Selanjutnya, kita akan belajar cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca teks dengan sesama. Yang kedua, pahami makna setiap kalimat. Yang ketiga, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, temukan kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Dan yang kelima yaitu buatlah pertanyaan berdasarkan topik. Nah, kalian dapat menemukan informasi penting dengan membuat pokok-pokok pertanyaan. Gunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, sekarang coba kita bersama-sama memperhatikan teks yang ada di layar. Coba kita baca bersama ya. Kita cari informasi penting dari teks tersebut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda.
Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, anak-anak, berdasarkan teks sebelumnya, kita dapat mencari informasi dengan mencari kata-kata kunci, yaitu kata-kata kuncinya adalah kalor dan suhu. Selain itu, kita juga dapat mencari informasi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pertanyaan kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, anak-anak, sekarang silakan buka buku paket tema 6, halaman 39-40. Kalian baca, kemudian kerjakan soal yang ada di buku tugas. Selamat belajar dan tetap semangat. Anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga